selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya mau bikin talam abon. Bahan-bahannya ada 4 lembar daun pandan. Ini idealnya harus pakai kelapa ya, 1 butir atau 1,5 butir. Nah, saya punyanya hanya setengah butir peresan air kelapa. Ini dapatnya 600 ml dari setengah butir kelapa. 600 ml dari setengah butir kelapa. Karena saya mau lebih gurih, saya akan tambahkan santan instan sebanyak 195 sampai 200 ml. Jumlah cairan yang saya butuhkan adalah 1100 ml. Jadi ini 600 ditambah 195 akan saya tambahkan air. Karena ini talam gurih, saya akan tambahkan garam 1 sendok teh. Teman-teman, garamnya saya mau pakai 2 sendok teh ya. Tadi kan 1 sendok teh udah masuk, ini saya tambahin 1 sendok teh lagi. Kurang lebih atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau menurut saya sih ini kurang garamnya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kuah santannya dimasak sampai mendidih. Nanti kalau sudah mendidih akan saya angkat dan diamkan sampai hangat-hangat kuku. Setelah santannya mendidih, matikan kompornya. Lalu diamkan sampai hangat-hangat kuku. Setelah santannya hangat-hangat kuku, saya akan masukkan ke dalam chopper CH200 dari Mitoshiba. Ini adalah chopper multifungsi yang bisa mencampur adonan bahan-bahan kue maupun roti. Ini hangat-hangat kuku ya. Masukkan 250 gram tepung beras, saya pakai Rose Brand. Sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. Sudah selesai. Kelebihannya pakai chopper CH200 dari Mitoshiba ini, saya tidak perlu lagi menyaring dan tidak khawatir adonannya menggumpal. Jadi dari atas sampai bawah dia tercampur dengan baik. Siapkan cetakannya yang dioles dengan minyak goreng. Cetakan dioles dengan minyak goreng, dituang adonannya sampai penuh. Siap dikukus dengan api sedang selama 15 sampai 20 menit. Teman-teman, ini sudah matang, sudah saya dinginkan, dan ini bisa diangetin loh. Kalau misalnya malam bikin, besok baru disusun lagi, itu masih aman, nggak basi. Kemudian ini sudah saya lepaskan dari cetakannya.
bentuknya seperti ini, lembut banget, mirip-mirip dengan bubur sumsum. Pelengkapnya adalah cabai untuk hiasannya atau bisa juga dimakan. Untuk ijo-ijonya saya pakai daun seledri. Kalau nggak ada daun seledri, daun bawang boleh, atau kedua bahan itu di skip juga bisa. Kemudian ada abon secukupnya. Kalau yang suka pedas bisa ditambahkan bon cabai. Sekarang kita plating. Saya mau cobain ya. Ini lembut banget, serius. Lembut, gurih, enak deh. Pedes. Dikasih pedes-pedes. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Resep ini bisa di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Kemudian bisa juga follow ke Instagram saya bersama ST Eviani. Sampai jumpa lagi.